yang dulu Pak Haji bilang bahwa akan ada corporate. Gimana caranya? Menyikapinya. Itu doang. Ya, cara untuk dapetinnya. Oh, dapetinnya. Jadi gini Bu, corporate itu dapetinnya sama seperti kita punya hajat 1 miliar sebulan tanpa kerja. Karena nanti kalau udah corporate, mbaknya memasuk udah nggak kerja lagi. Itu udah langsung otomatis. Apalagi kalau main grup Mayora, set se-Indonesia udah. Jadi udah pasti masuk aja udah. Duduk manis udah perpanjang. Terus istilahnya nggak ada klaim juga, nggak ada klaim. Itu preminya udah jalan terus. Nah jadi kalau mbaknya memasnya lagi di jalan, lihat ada kucing bawa anak, itu buru-buru kita mampir ke rumah makan sebelah, beli itu makanan buat kucing. Dah itu doang. Lihat guguk bawa anak, walaupun istilahnya kita jijik sama guguk, kita beliin tuh makanan buat si guguk yang lagi nyusuin anaknya. Itu bahasanya. Kita lihat di rumah makan, lagi makan ada burung kakak tua, tapi makannya nggak ada. Kita beliin tuh jagung sebelah, kasih, nih mang taruh di sini. Buat apa? Iya tadi saya lihat kasihan. Pokoknya namanya care, open, sama siapapun, hal-hal kecil. Bisa nggak? Jadi bukan antar manusia ya, karena manusia kan hablum minan nas. Kita ini udah tingkatnya marifat, karena kan kita pengen punya penghasilan di atas rata-rata. Lihat guguk, lagi netein anaknya banyak. Kita lihat sebelahnya ada warteg, beliin. Gede-gedenya berapa sih? 100.000, kasih dia. Toh kita udah gak ketemu dia lagi, karena ini mungkin kita lagi di Purwokerto, atau kita lagi ada di Magelang, kan kita Semarang. Beliin 100.000. Lihat percepatannya. Gitu. Itu namanya corporate. Jadi kalau corporate itu peka segala hal, apapun itu. Anak kecil nangis rengek-rengek minta beliin mamahnya, kita beliin, kan besok udah kita tinggal lagi. Tapi dari situ tuh rezeki kita manja gitu. Lagi ini nilai ibadah ya, nilai ibadahnya, nilai ibadah itu. Jadi PR-nya itu ya Pak Haji, ya, untuk dapetin corporate. Karena saya harus melakukan nilainya lebih dari yang biasa. Bos kan nggak pernah kan lihat anjing lagi disusuin anaknya banyak, terus jijik kan? Jadi tepuk tangan dong, gue ngomong jijik ya. Padahal kan dia non muslim, gak bilang ya kan gue bilang. Walaupun gue jijik, kita beli 100.000, orangnya yang jualan suruh ngasih makan itu guguk. Tapi lihat doanya guguk ke Tuhan, itu yang bikin kita yang luar biasa. Jadi bukan mbaknya yang langsung, tapi dari duit mbaknya itu untuk sedekah itu. Memang pembersih WC luar biasa, emang sedekah anak yatim luar biasa. Tapi ini juga sama nilainya, karena memberi makan. Kita lagi makan di restoran, yang kayak setelah saya kirim video, ada orang minta-minta, bilang sama dia, kalau kita manggil Jiji, istilahnya nggak biasa, bilang Pak, dibungkus buat dia Pak, nanti bonnya masukin ke saya. Itu yang bikin cepet Pak. Bayangin, kita nggak punya tambang emas, kita nggak punya tambang batu bara, tapi kayaknya sama yang punya tambang batu bara. Yang punya tambang batu bara pusing bayar tenaga kerjanya, pusing dengan peraturan pemerintah. Kita yang nggak punya cuma jadi mediator, lebih mulia daripada dia. Kok bisa? Karena kita sedekahnya ekstrim. Gitu. Soalnya gini Pak, ini Bapak suka lihat yang namanya tamu saya. Itu sedekahnya orang gila. Masa sedekahnya 3,5 juta tiap hari, minimal 2 juta. Ada kan yang suka saya kirim itu? Ya. Itu Bu, orang paling gak wajar, apa aja ada rezekinya. Subhanallah. Atau kadang suka saya kirim tuh Bank Mandiri, dia pakai BCA seringnya, kalau nggak BRI sekali. Nah ini yang pakai Bank Mandiri, lebih parah lagi Bu. Yang sekali 5 juta, yang suka saya kirim itu kemarin 5 juta itu di luar rata-rata. Sekarang seniornya aja bintang 1, masa dia bintang 2? Dan gak wajar. Di mana-mana ya dia kolonel, tapi enggak tuh.
Karena ini melakukan yang apa? Jadi dia tuh saya paksa, sedekah mbak, sedekah mbak, sedekah. Gitu. Kemarin sedekah tuh buat presentasi. Nah, jadi ibadahnya sedekah maksud saya harus ditingkatin. Saya nyontohin tadi guguk, walaupun jijik, kan saya nggak tahu jijik tadi ngucap sendiri. Udah orang lain, gitu. Terus kedua nih bos, paksain sama suami atau suami sama istri tidak lepas senyum aja terus, walaupun selisih paham. Lo kan kadang selisih paham nggak mau senyum. Selisih paham tahu? Misalkan dia pemikiran anak A, ini pemikiran anak B, nggak sama dong. Antara ini padahal kan satu kandung kan, buah cinta kita. Aja lu kadang senyumnya udah ogah. Kan selisih paham, nggak bisa. Bisa gak lu jangan gitu? Bisa? Berusaha. Tuh, kata dia berusaha. Gampang. Gampang katanya. Dia tuh nggak bedanya sama papahnya tuh. Usaha katanya. Harusnya gampang. Insya Allah. Gampang. Gampang. Tapi setuju nih bahasa saya tentang anak nih. Tentang anak aja lo kadang miss berdua. Maunya papahnya apa, mau mamahnya apa. Udah tuh senyumnya mahal. Nah maunya gue murah. Gitu. Kok bisa Ji? Ya karena pengen punya penghasilan sebulan 1 miliar. Lo pengen korporat. Berarti ya nggak wajar-wajar dong. Oke, terus apa lagi? Soal rumah Pak Haji, yang dulu Pak Haji ajarkan, itu kan saya udah cerita ya. Pokoknya pulang setiap masuk ruangan, itu badan saya merinding semuanya. Nah kemarin sebelum ketemu Pak Haji yang hari Kamis itu, hari Rabu kalau nggak salah saya nengok lagi, itu juga masih juga. Pertanyaannya, gimana pengen rumah itu terjual cepat dan. Nah sekarang dibalik, bisa gak keinginannya pengen kejual cepat, bisa gak keinginannya pengen itu lepas dari kita punya ini jadi bentuk uang, itu jangan dulu dipikirin. Tapi yang ada, lu datang ke situ ibadah nengokin rumah, itu dulu dibalik mindsetnya. Jadi bos datang ke rumah ke situ berkat Tuhan, bukan karena profit margin. Tahu gak profit margin? Jadi lo belinya 10 pengen jualnya 11. Itu namanya profit margin. Bersihin, ikhlas. Ikhlas bersihin. Lo kan sementara perhitungan ke sono. Istilah bahasa perhitungan tuh, ya gue kerjain sih syariatnya, gue kerjain sih syarat-syaratnya. Tapi mana kok belum ada yang lihat, belum ada yang nawar. Nah, itu namanya lo perhitungan. Bisa gak lo datang ke sana berkat Tuhan, nyelamatin asetnya Tuhan. Gitu. Itu yang bikin cepet laku. Jadi dibalik model kayak Mbak Maya sama suaminya yang di Bandung jual rumah 7 miliar yang laku 6,7. Padahal tadi tahun 5 miliar. Jadi bahwa ini adalah karena Tuhan, bukan karena pengen jual aset. Tapi akhirnya balikannya hasilnya tuh aset dijual. Karena apa? Kita memperlakukan dia itu dengan lemah lembut. Coba anak kita perlakukan dengan kasar. Pada saat dia datang ke kita karena perlunya. Kalau dia nggak perlu, enggak. Bahkan kalau udah gede, kenapa kamu nggak ngurusin mama? Enggak mama nggak pernah ngurusin aku. Tuh, dia nginget. Ada mamanya titipin di panti. Coba kalau dititipin di kandang, alhamdulillah. Siapa lagi? Ini Pak Haji, anak saya yang pertama itu kan naik kelas 3 ini. Nah, saya pengen tahu minat bakatnya dia itu mau diarahkan kemana. Karena sekarang ini dia bilang, kayaknya aku salah jurusan deh, Mak. Bolak-balik kan gitu, karena sekarang IPA. Terus saya bilang, nah ini kan tinggal 1 tahun ini ya kamu tetap selesaikan. Pengen tahu bakatnya dia apa, minatnya dia apa, dia salah jurusan. Gampang bos, lo intip dulu makanan favoritnya dia apa. Misalkan dia sukanya ketupat tahu Magelang. Nah, berapa tuh nilai kupat tahunya? Misalkan kupat tahu nilainya 11.000. Nah, lo paksain sedekain dia 11.000 tiap hari ketupat tahunya. Lo boleh sedekain setiap hari 11.000, lo boleh sedekain seminggu sekali tiap hari Jumat. 11.000 kali Jumat, jadi 7 kali 11.000, 77.000 lo sedekain. Entah ketahuan. Jadi kalau makan mah bisa 2 kali, ya berarti 22.000. Ya dong, kan sesuai dia makan, nggak bisa 1 porsi. Si Korea pun Pak. Hah? Supaya
Bapaknya nasi goreng. Nah, berapa tuh nilai nasi goreng seporsi? Ingat-ingat. 10.000-an. Hah? 10.000. Berarti tiap Jumat lo mesti sedekah 70.000. Udah itu aja. Tak kelihatan. Daripada tiap hari nge-treat transfer 10.000, tiap Jumatnya lo masukin khusus buat hajatnya dia. Di luar sedekah yang lain ya. Khusus hajatnya dia. Ntar keluar tuh. Oh, ini maunya kakak nih. Nah, udah ketahuan, udah dijawab sendiri dengan sedekah. Oke? Ada lagi? Pokoknya dicek makanan favoritnya dia. Dia kalau makan gitu telurnya double. Ya lo sesuai telur double dong. 13.000. Ada lagi?